Oke, artinya kesimpulannya channel mana yang dipakai untuk digital marketing dan iklan itu tergantung karakteristik produk. Iya, benar. Betul, ya? Oke, nah sekarang kalau ditanya Kang Dit, kalau saya mau ngiklan, apa aja harus diperhatikan? Nah, kalau ngiklan ya, pertama KPI dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ternyata banyak gitu business owner yang curhat ke saya, Mas saya udah ngiklan 20 juta atau 30 juta tapi kok nggak dapet lead sama sekali gitu. Iya. Terus aku mikir, terus advertisernya ngapain gitu? Ngibulin dia lah, selesai gitu ya. Ngapain ngibulin dia? Kawan-kawan, baik lagi bareng saya Delka Prayoga, dan di kali ini saya sengaja nyulik salah satu tim saya untuk banyak bercerita sama kita-kita agar kalian semua bisa dapat inspirasi dan juga insight penting, terutama dalam seputar masalah iklan ya. Karena bagaimanapun juga sekarang dunia digital marketing makin bertumbuh ya. Iklan makin berseliweran di mana-mana. Tapi ada orang-orang memang mungkin mereka masih belum mengerti tentang bagaimana iklan dan seperti apa sih drama-drama di dalamnya ya. Nah, jadi orang yang saya hadirkan adalah tim saya sendiri. Siapakah dia? Namanya adalah Kang Didit Aditya. Bener Dit namanya? Didit Aditya sih? Bener kan namanya kan? Didit doang kan? Gue kalau transfer Japren Didit doang Dit. Beda Adityanya ya. Didit gitu doang kan? Iya Didit. Oke, ini bajunya tuh Traffic Mastery itu show tuh ya. Ini mentor Pak, ya mentor luar biasa. Dit ceritain kita mungkin awal mula kamu belajar iklan dari mana, dari siapa, tahun berapa, sampai akhirnya sekarang beliau nih megang campaign saya hampir semua campaign. Jadi kalau Anda sering ngeliat iklan dari saya tuh dianggapnya orangnya ini ya. Oke, ceritain Dit. Kalau awal mula belajar iklan ya, terutama yang Facebook Ads itu waktu itu 2017 saya belajarnya dari Mas Rangga Arfian ya. Oke, gitu. Rangga tahu. Iya, Mas Rangga waktu saya ngecamp sama Mas Depri gitu. Ya. Jadi SEO ya itu ya? Iya. Ya, kan? Benar. Jadi waktu itu saya ikut pesantren digital marketingnya Mas Depri, Laskar SEO gitu. Memang di situ kita difokuskannya tuh ke SEO sama Google Ads gitu. Tapi kan biasa ngundang mentor tamu lah. Nah, di situ saya kenalan sama Mas Rangga. Nah, setelah itu saya ikut Mas Rangga Arfian gitu. Maksudnya saya berguru ke dia gitu. Nah, setelah itu saya pindah ke Bandung karena ikut yang Nora Property gitu. Beasiswa kalau nggak salah kan? Iya. Ikut yang beasiswa Nora Property yang batch pertama gitu. Nah, di Bandung baru aku full Facebook Ads gitu. Ya kalau belajar sih banyak ya, aku ikut segala macam lah ya. Segala macam workshop lah aku banyak lah gitu. Artinya belajar itu pertama belajar dari orang, kedua ini apa otodidak dadakan. Iya. Sendiri gitu ya. Memang pertama belajar dulu, ngeguru dulu sama orang. Nah, habis itu baru ngulik-ngulik sendiri gitu. Karena kalau belajar terus sama orang kan dia gak terlalu ada. Iya, gitu. betul. Jadi aku ngulik-ngulik sendiri, belajar sendiri. Oke, itu kan dulu waktu pas awal belajarnya SEO sama Google. Sekarang kenapa malah jadi Facebook? Malah seringnya ya. Apakah itu artinya lebih gampang Facebook dibandingkan Google? Sebenarnya kalau misalnya Google itu, kalau menurut saya pribadi itu lebih mudah. Oh, malah lebih gampang ya? Lebih mudah ya? Lebih gampang gitu. Untuk cara ngoperasiinnya atau ngiklaninnya gitu. Tapi produk yang bagus untuk Google tuh kalau zaman dulu itu terbatas gitu. Karena Google itu kan tampilnya itu di pencarian. Gitu, di pencarian. Sedangkan kebanyakan produk itu kan sifatnya tuh impulsif ya, gak pencarian gitu. Nah, sehingga produk-produk yang seperti itu memang lebih cocok di Facebook Ads kalau menurut saya sih gitu. Kayak misalnya gamis dan lain sebagainya, orang itu jarang gitu ngiklan pakai Google Ads gitu, karena jarang orang yang mencari juga. Jadi lebih fokus ke Facebook Ads karena produk-produk yang saya iklani juga kebanyakan yang impulsif gitu kan. Oke. Apa berarti itu artinya produk-produk impulsif lebih cocok diiklankan pakai Facebook dan Instagram?
Ya, menurut Kalau saya produk yang dicari pakai Google. pakai Google. Oke, itu persamaannya apa? Persamaan antara iklan di Facebook ketika seorang iklan di Facebook, Instagram sama Google. Instagram sama Facebook kan satu perusahaan ya. Google, YouTube gini ya, Google, YouTube, Facebook, Instagram, persamaannya apa? Ya, persamaannya tuh samanya tuh di budgetnya. Terus sebenarnya kalau persamaan sih ya sama-sama itu channel digital marketing gitu. Cuman kalau misalnya Google Ads yang YouTube atau misalnya GDN itu kurang lebih hampir sama gitu secara cara kerjanya gitu, karena yang GDN juga itu memang kayak Facebook gitu, dia tampilnya itu di AdSense gitu, di YouTube AdSense atau di website dia yang pasang Google Ads gitu. Tapi kalau misalnya persamaan dengan yang Google Search ya emang ini rada jauh berbeda. Gitu. Jadi susah juga cari persamaannya gitu. Tapi yang pasti itu semua channel digital marketing. Iya. Ini misalkan ya, studi kasus, saya punya fashion, misalnya baju gitu ya, baju cewek misalkan. Baju cewek kalau ditanya Kang Didit, saya cocoknya pakai yang mana? Nah, karena gitu tuh, Facebook, Instagram, Google, YouTube, TikTok, jawabannya gimana? Ya kalau saya sih pasti, bukan pasti ya, biasanya ngejawabnya ini lebih cocok di Facebook Ads gitu. Kalaupun mau main Google Ads itu kalau kayak fashion itu lebih cocok di GDN gitu atau Google Display. Gitu kan. Karena kan Google Display itu sama kayak Facebook. Secara dia tampil di YouTube, di sosial medianya dia punya Google, atau di website dia yang pasang Google AdSense gitu. Kalau misalkan saya bisnisnya adalah travel umroh, lebih mana yang lebih cocok? Nah, kalau kayak travel umroh, nah dia lebih cocok di Google Ads, tapi yang pencarian. Berarti orang gitu. Ngetik nyari gitu, sengaja niat umroh murah Bandung misalkan, atau umroh apa gitu ya, gitu berarti. Tipe secara sumber judulnya begitu kan berarti? Iya, kalau Google yang search itu lebih bagus buat produk-produk yang memang dia tuh dicari. Contoh produk dicari dia? Contohnya produk dicari itu ya travel umroh misalnya. Kan biasanya kalau kamera gitu ya, mic kan dicari kan, orang niat kan? Dicari gitu. Karena gini, kalau misalnya mic nih, kita jualan mic ke orang-orang kira-kira gak butuh gitu. Walaupun dia mungkin punya interest ini, tapi pada saat itu dia gak butuh, ya dia gak bakal beli mic gitu. Tapi kalau kita ngiklanin di Google Ads nih, orang itu dia nyari nih di Google nih, dia ketikan misalnya jual mic di Bandung misalnya. Nah, terus keluarlah ini website kita gitu. Nah, berarti produk-produk kayak mic, kebutuhan kayak gitu memang dia lebih cocok di Google Ads. Produk herbal nih, misalkan madu, apalagi ya. Perherbalan lah cocoknya apa? Nah, kalau solusi berarti produk solusi. Produk solusi, emang dia tuh cocok di dua-duanya. Gitu. Di Google Search cocok gitu karena dia udah punya problem. Karena dia udah masalah sehingga dia pasti cari solusinya. Berarti gitu. Kata kuncinya tentang cara menghilangkan apa? Berarti cara solusi ya? Misalnya gitu. Herbal untuk diabetes. Misalnya herbal untuk, kalau dulu sih waktu zaman obat kuat. Halo, saya yakin Anda saat ini mungkin sering kali ngelihat muka saya gitu ya. Bagaimana saya ingin mengajak Anda untuk menjadi seorang leader yang crazy, yang di atas rata-rata. Gila dalam hal ini adalah gila dalam konotasi positif. Anda bisa mengeluarkan potensi terbaik Anda dan membantu tim Anda agar mereka achieve target dan di luar batas dan di luar nalar gitu ya. Maka jangan tunda lagi. Kenapa? Karena biasanya seatnya itu full gitu. Jadi pastikan Anda sudah terdaftar di workshop Extreme Leadership di bulan Januari 2022 nanti. Caranya seperti apa? Langsung saja klik link ada di video ini. Aduh, Wat di mana pertanyaan saya? Wat jualan di mana? Itu dua-duanya. Kan di backlist, Lin. Bukannya gak bolehin sama si. Nah, kalau Wat sih biasanya di selain dua channel itu seperti di bawah tangan. Di mana tidak ada testimonial. Adanya adalah obrolan di belakang saya. Dulu zaman-zaman obat kuat masih bisa diiklanin, dia di dua-duanya jalan. Gitu. Karena kan banyak orang yang nyari itu. Kayak gitu. Tapi kalau herbal sih memang dua-duanya cocok gitu, karena di Facebook pun kita bisa nyari interest
apa yang berhubungan dengan penyakit, dengan herbal dan lain sebagainya. Nah di Google pun yang di saat misalnya dia punya problem misalnya diabetes ya, otomatis dia gak bakal nunggu iklan dulu dari Facebook dong. Betul. Gitu. Kalau dia udah dia nyari. punya masalah Ya. gitu, dia pasti nyari di Google Ads. Oke, artinya kesimpulannya channel mana yang dipakai untuk digital marketing dan iklan itu tergantung karakteristik produk. Iya benar. Betul, ya? Oke, nah sekarang kalau ditanya Kang Dit, kalau saya mau ngiklan, apa aja harus diperhatikan? Nah kalau ngiklan ya, pertama yang harus diperhatikan itu produknya ya. Oh produknya dulu berarti ya? Iya Oke. produknya itu Apa? Yang gimana? itu sangat penting gitu. Usahakan produknya itu memang dibutuhkan orang. Gitu. Mulai dari manfaat produknya, terus harga produknya itu harus diperhatikan juga gitu. Dan ada gak kompetitor yang main gitu. Biasanya kalau kompetitornya ada, biasanya berarti produk itu memang dibutuhkan sama orang. Oke, gitu. tapi kan bisa jadi belinya ke yang lain. Gue yang edukasi belinya ke yang lain gitu. Nah itu sebenarnya kan nggak masalah ya, kita jualan di pasar pun kan. Iya betul. Ini tapi kadang-kadang suka berat kalau misalnya kita ngiklan produk yang memang belum ada kompetitornya. Nah itu ilmunya itu mungkin harus ilmu nge-branding dulu dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya mau cepet gitu ya, kita harus pastiin dulu produknya ada kompetitornya, kita udah pastiin dulu produk ini ada marketnya. Nah setelah itu kita juga harus perhatiin penawarannya. Penawaran. Gitu. Offernya gitu. Apakah penawarannya itu bisa gak diterima sama orang lain gitu. Apakah penawaran kita itu lebih baik gak sama kompetitor kita gitu kan. Ya karena itu ya mungkin kita edukasi gitu belinya terus belinya ke sebelah ya karena penawaran kita itu kalah dengan yang lain gitu. Ya penawaran itu kan seperti apakah ada diskon, apakah kita bonus dan lain sebagainya. Nah setelah itu kita juga harus memperhatikan di kontennya gitu. Konten baik itu copywriting maupun itu desain. Oke, desain gitu. Desainnya itu juga harus kita perhatikan gitu. Nah setelah itu baru kita juga harus memperhatikan bagaimana kita cara closing. Closing di mana? Berarti ke website atau ke CS? Ke CS, berarti di bagian CS-nya. Oke, gitu. Kalau flow-nya ke CS. Kalau flow-nya ke website, berarti toko online-nya berarti ya? Iya, toko online-nya juga harus kita benar-benar perhatiin misalnya layout-nya, terus font-fontnya itu enak dibaca apa enggak, copywriting-nya itu bikin orang tertarik apa enggak. Oke, artinya tadi yang produknya, terus juga dari segi offernya, dari segi apa namanya tadi desain dan juga kontennya, sama closingnya dari close itu baik konversi di toko online ataupun CS-nya ya. Iya. Pernah ngalamin boncos nggak selama ini? Dan kalau pernah berapa besarnya dan pelajarannya apa buat kita? Kalau boncos sih pernah ya, sering malah. Berarti emang berarti gini, kalau ada yang bilang bahwa iklan itu pasti boncos, benar gak sih? Iya, awal-awal pasti kita ngalamin boncos dulu gitu. Tapi masalah kalau berapa sih, biasanya kalau aku tuh jarang terlalu banyak ya kan, karena memang selalu dipantau terus iklannya gitu, dievaluasi gitu. Jadi kalau udah mulai-mulai ini kayaknya kok kurang bagus iklannya gitu, maka saya bakal ngelakuin twist iklan gitu. Twist? Ya, apa tuh? Ngerubah lah. Oke. Jadi ngubah, apakah itu ngubah desainnya, ngubah LP-nya gitu, dan bisa juga ngubah produknya. Nah, di mana tahunya tuh? Kita kan misalnya boncosnya data boncos, misalkan lihat dari orang keuangan ini kok iklan boncos. Kan banyak yang diubah tuh. Produknya, angle-nya, apalagi offernya apa segala macam itu. Kapan kita mutusin ngubah copywriting, kapan kita mutusin ngubah form, kita mutusin ngubah script di CS misalkan. Gimana cara ngebacanya? Nah, untuk itu kan kita ada KPI-nya masing-masing ya, gitu. Misalnya kalau untuk desain satu biasanya ngelihat dari CTR-nya. CTR, gitu. CTR apa sih? Click to rate, ya. True rate. Iya, click to rate gitu. Jadi kalau misalnya CTR-nya di bawah 1%, oh ini aku cek dulu ke CPL-nya. Apa CPL? Cost per lead-nya. Oke. Nah kalau misalnya cost per lead-nya itu masih
di bawah KPI kita, maka biasanya saya tuh masih ngelanjutin aja gitu. Tapi kalau ini udah CTR-nya kecil misalnya, CPR-nya mahal, nah itu udah pasti diubah. Tapi yang aku pertama ubah itu di bagian desainnya dulu, nyari-nyari desainnya lagi nih gitu. Jadi gak langsung ubah semuanya. Nyari nyuruh kali. Ya, nyuruh. Kalau bikin desain saya perlu konfirmasi. Nyuruh, jangan bikinin lagi gitu ya. Ya nyuruh itu. Iya kan? Oke, berarti ketika CPA-nya tinggi, mahal, CTR-nya rendah, akhirnya yang diganti adalah desain. Desainnya dulu. Oke, desainnya. Oke. Nah, kalau misalnya ini udah diutak-atik nih di situ tapi kok masih mahal gitu CPL-nya. Nah, berarti aku biasanya ngubah di bagian LP-nya. Landing page. Bisa di bagian landing page-nya. Bisa copywriting-nya, bisa ngubah penawarannya dan lain sebagainya. Website, kecepatan website, tombol, warna gitu ngaruh gak sih? Iya itu ngaruh. Kalau kecepatan website biasanya aku lihat dari OCLV-nya. Jadi aku ngecek nih, ngebandingin ada berapa orang yang ngeklik iklan kita, ada berapa yang dia masuk ke dalam website landing page gitu. Kalau misalnya rasionya itu di bawah 60%, maka aku minta tim IT gitu buat yang IT disuruh. Iya, yang gitu. Bener dong, ini loading, loading lemot gitu. Karena kecepatan website pun bisa berpengaruh gitu. Karena gini, jarang nemuin website yang orang itu dari klik ke dia landing ke website kita itu 100%. Gitu. Bayangin aja misalnya ada orang ngeklik 100 nih, terus yang landing cuma 50. Wajar kita sebenarnya. Kehilangan 50%, itu lemot gitu. Oh, itu lemot. Ya, yang wajar itu misalnya di atas 70%. 70% berarti normal gitu ya. Normal gitu. Dan akhirnya kalau misalkan yang masuk ke landing page 70 misalkan, yang ngeklik ke CS misalkan cuma 10, berarti yang diganti apa? Nah, kalau misalnya itu bagus, Kang. Oh, bagus ya? Dari 70 traffic yang masuk ke dalam website kita, terus ada 10 misalnya. Nah itu udah dikit, 10, termasuk 10. Bagus, itu lebih dari 10%. Oh, gitu. Karena 10% 7 ya? Iya, 10% 7 gitu. Oke, berarti kalau di atas 10% masih mungkin ditolerir? Masih itu bagus gitu. Tapi kalau misalnya kok CPL-nya masih mahal gitu. Nah, biasanya aku itu ngeganti di bagian audiensnya. Gitu. Karena CPM-nya itu atau cost per 1000 kali tayangannya itu dia mahal gitu biasanya itu. Tapi kalau misalnya udah di atas 10% biasanya masih masuk ke KPI kita. Biasanya gitu sih kalau di iklan aku ya gitu. Artinya setiap tahapan itu punya KPI. Kayak tadi desain jangan kurang dari 1%. Iya, jangan. Kalau CPL itu beda tergantung produk dong harusnya. Nah, CPL dia tergantung dari produk. Gitu. Berapa persen biasanya? Nah, itu pun bisa gini. Kalau cost per lead-nya itu pertama tergantung dari margin produk. Oh, berarti nanya marginnya berapa dulu ya? Iya, yang kedua tergantung dari kekuatan closingnya CS. Gitu. Kalau karena gini Kang, kalau misalnya kita nentuin misalnya margin produknya itu 100.000 nih, CPL-nya itu 20.000 gitu. Kalau misalnya rasio 20.000 profit dong. Ya kalau misalnya 20.000 nih CPL-nya. 20.000 buat iklan, cost akuisisi berarti ya. Cost akuisisi per lead. Leads-nya tapi ya, belum jadi sales belum jadi sales nih. Iya benar. Berarti tapi kalau rasio closing-nya misalnya cuman 30%. Gitu. Berarti tuh kita itu ada kemungkinan boncos. Betul, tuh kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya rasio closing-nya 50% tuh berarti kita itu akuisisi per satu customer-nya itu 40.000 gitu. Kita jadi punya keuntungan 60.000. Iya, ngerti. Bentar, ini gitu. Gua kebayang-kebayang lu ngerti gak? Ini tolong kan ulang-ulang aja nontonnya nanti ya. Cost per lead dan segala macam karena dalam dunia digital marketing memang perlu diukur semuanya. Berarti tentang CPL menjadi ukuran paling utama berarti. Iya, berarti goalnya iklannya bukan sales dong. Kalau kayak gitu ya, leads dong. Bukan sales tapi lebih ke lead sih. Karena kalau untuk sales itu lebih ke customer service gitu. Karena kalau diarahin ke website jadi omset, jadi sales dong.
Bener tuh, berarti gimana flow-nya ya? Maksudnya Iya. kalau closing-nya diarahkan ke landing page toko online, closing di sono, ya iklan bertanggung jawab atas sales dong. Ya, Bener bertanggung jawab. Kalau misalkan iklan diarahkan ke CS, ke HP, ke WA misalkan, si CS closing ya gua mah tugasnya nulis doang ya, bener gak sih? Sebenarnya kalau ke CS maupun gitu kita tetap aja ada tanggung jawabnya Kang gitu. Quality of leads. Kualitas leadnya oke, gimana gitu. Mm-hmm. Tapi kan sejelek-jeleknya leads apalagi kita pakai form kecuali kalau kita pakai WhatsApp. Nah biasanya kalau pakai WhatsApp itu rasio closingnya itu lebih rendah gitu. Karena apa? Ini Karena Indonesia banget tuh gimana? effort untuk ngeklik WhatsApp kan nggak sebanyak dia isi form. Oke, apakah itu artinya form yang rumit memperbesar presentasi closing? Nah, Itu ini bisa udah jadi. mulai detail-detail ya. Hah? Itu bisa jadi Bisa kan. jadi ya? Cuman cost per leadnya jadi lebih mahal. Lah terus gimana? Mana yang dikorbankan bagi saya sebagai seorang misalkan digital marketer? Gua ngorbanin banyak leads tapi lebih murah misalkan atau lebih dikit tapi mahal. Nah, kalau saya sih lebih mengorbankan lebih baik leadnya banyak. Banyak dulu. Oh, itu lu kerjain CS. Bener gak sih? Kalau gitu karena nanti, gini, Kak. weh, Dit, lu apaan lu bikin 100 per hari leads cuma kok ambiar abeh. Karena gini, kalau dia udah masuk ke CS, apalagi dia udah isi form, misalnya dia udah isi nama, alamat, nomor handphone, berarti dia udah ada keseriusan di situ. Oke, apalagi dengan form yang gampang ya, nama, email, apa-apa gitu. Udah niat sebenarnya kan. Apalagi dengan form yang rumit, berarti dia niat banget. Biasanya kalau form yang rumit itu, dia itu prestasi closingnya itu makin tinggi. Dan dia itu termasuk ke dalam smart buyer. Oke. Smart buyer itu gini Kang. Jadi dia isi form. Berarti yang lain nggak smart. Jadi Bukan smart people itu, smart buyer gitu. ya, jadi dia isi form dia langsung transfer. Oke. Nah, itu smart buyer. Itu menggunakan langkah kita gitu ya. Ya, tapi kalau misalnya dia isi form dia ini berarti itu bayar biasa aja gitu. Oh, ini buyer. Bentar. Pada saat mereka ngisi form, katakanlah udah jadi leads nih. Iya. Yang menyebabkan mereka tuh akhirnya bounce di CS resisten gitu. Gue gak jadi beli apa? Biasanya apa? Nah, biasanya mungkin CS yang responnya lambat gitu atau harus misalnya cepat dia ya, kayak ninja gitu. Ninja. harus Apa cepat lagi? lah Harus gitu. cepat. Bahkan saya pernah diajari sama Mas Army gitu, katanya apa itu kalau nggak salah itu 30 detik lah. Respon dikatakan cepat itu kalau lebih berarti kesuwen gitu, lama Gitu. Oke. Kalau nggak salah ya, aku juga lupa itu. Pokoknya itu ya kudu cepet lah gitu. Itu karena gini, kita ngebayangin sebagai diri kita sendiri aja nih. Kalau misalnya kita isi form, abis itu apalagi nanya ke WhatsApp, terus jadi dia bales. lama gitu, gak dibalas. 3 jam kemudian. Ya kita jadi malas ya mau belanja gitu. Bahkan kadang-kadang kita cari yang lain aja kan banyak gitu, yang jualan produk yang sama gitu. Atau misalnya kadang-kadang gini, ada produk itu yang memang orang itu pengen to the point. Gitu, tapi ada produk yang memang harus ngobrol dulu kayak gitu-gitu, konsultasi dan lain sebagainya gitu. Dan itu tugasnya CS. Dan gini, nggak semua produk itu dia bakal order hari itu juga gitu. Kadang-kadang dia itu order setelah kita follow up 3 hari, 4 hari, 7 hari gitu. Apalagi produk-produk yang harganya mahal, contohnya workshop gitu kan. Lama. Workshop kan biasanya closingnya itu lama gitu. Closing misalnya awal bulan dia jadi lead awal bulan, dia closingnya akhir bulan gitu. Atau bulan depan. Itu banyak yang seperti itu gitu. Nah, berarti itu kalau bahasanya Mas Agung Haripowo itu dia timeline. Gitu. Jadi kita harus ngerti nih timeline dari produk kita gitu. Customer journey-nya gimana? Customer journey-nya kayak gimana? Oke, jadi gini, kalau misalkan saya punya budget nih, saya punya budget 500 juta gitu ya. Saya ngeliat bahwa omset kemarin tembus sekian dengan budget sekian. Bisa gak sih linear, Dit? Gue pengen omset sekian miliar, nih 500 juta. Nah, kalau itu sebenarnya kalau secara hitungan di atas kertas itu bisa-bisa aja ya. Bisa, tapi apa? Tapi tapinya nih pasti. Biasanya kenyataannya itu gak seperti itu. Lah ya oke, nah yang gak seperti itu tuh apa? Kita perlu tahu karena khawatir gini. Owner kan enaknya gampang kan. Gua kemarin omset 300 juta gitu ya, dapat 6 miliar. Misal gitu ya. 300 juta nih dapat 6 miliar.
Berarti gua kalau pengen dapat 12 miliar dalam 100 juta, kan nggak semudah itu gitu ya, gitu ya, disebut merek. Benar nggak sih? Iya. Itu gimana? Nggak semudah itu. Ya pertama kita harus benar-benar ngejagain KPI-nya, gitu, cost per lead-nya. Kedua ya kita harus benar-benar jagain KPI di cost per lead sama CS, di ya, rasio kan? closing-nya. Rasio closing CS. Nah kalau itu dua hal itu terjaga, itu bisa aja terjadi Kang. Oke, berarti kalau pengen scale up, apa yang perlu gue siapin? Selain duit ada nih, duit sultan, misalkan duit 100 juta, gitu kan, 1 M. Gue mau tembus sekian miliar misalkan. Nah, apa yang disiapin sama tim advertiser? Ya kalau misalnya ini ya, pertama SDM-nya. SDM di bagian? Mau bagian dari marketingnya atau advertisernya. Oke. Dia harus punya banyak orang yang ngerjain. Kan kalau advertiser tinggal klik. Kan yang nama kayak ini ya, konten, CS. Iya, kan? konten kayak gitu-gitu. Yang kedua SDM di CS-nya juga harus juga di scale up juga tuh. Iya. Gitu. Ibaratnya gini Kang gitu. Kita mau dapat sebak gitu. Tapi cuman nyedain ember gitu. Itu orang Sunda. Ember berarti ya nggak mungkin gitu ya. Ya jadi susah gitu. Iya benar. Berarti kapasitasnya gitu. Jadi nah SDM pun sebenarnya itu bukan melulu nambah orang, tapi pinternya gitu. Juga kecepatan dan kepinterannya orang tersebut. Gitu. Jadi harus di training tuh kalau mau scale up gitu. Jualan. Ya, harus benar-benar training gitu. Kadang-kadang gini. Kita nambah orang, kadang-kadang malah nambah masalah. Gitu kan? Nambah masalah gitu. Karena apa? Dia masih newbie gitu. Kita kasih lead, rasio closing malah turun. Gitu. Nah, jadi ya kita nambah orang yang memang untuk smart, siap di scale cuma up. Smart buyer, smart advertiser ya, smart PS gitu ya. Iya, kayak gitu. Luar biasa nih obrolan kita. Buat teman-teman yang masih rada ngehang ya, tonton lagi aja, nanti banyak istilah teknis tapi sangat bermanfaat buat kita. Dit, kalau misalkan saya newbie pengen belajar, berapa lama saya sampai bisa benar-benar mengaplikasikan iklan? Kalau misalnya bisa mengoperasikan, aplikasikan itu sudah terlalu lama. Belajar misalnya 2 hari, 3 hari, 4 hari itu bisa sampai mengaplikasikan. Maksudnya sampai pasang iklan dan lain sebagainya. Cuman yang harus terus belajar itu yaitu kita harus belajar bagaimana cara memarketingin produk gitu. Baca data kan. Baca data iklan gitu. Terus harus mental juga gitu. Kadang gini Kang. Orang itu kalau udah spend 30 juta per hari gitu. Waduh. Nah, dikasih 100 juta nih, gambar. Itu dikasih 100 juta itu belum tentu dia punya mental. Oh, karena udah mentalnya udah mental gitu ya. Bagus gitu, mentalnya mental. Kadang aku juga ada advertiser nih. Dia itu bisa ya cara pasang iklan dan lain sebagainya. Gitu. Kalau aku kan ngiklan nih, bikin iklan di pertama bikin langsung 1 juta gitu. Lah dia masih 200.000 gitu ya. 100.000 berarti dia mentalnya belum kuat nih. Penting sih. Artinya mental pun perlu di-upgrade. Ya kalau di-upgrade gitu. Kadang-kadang aku juga kalau harus spend 1 M sehari gitu. Nah aku juga pasti ini dulu gitu. Jadi mikir-mikir dulu ini kuat gak mental dia gitu. Karena apa kan? Kerugiannya langsung masih ditanya M gitu. Gitu. Itu juga mental juga kuat kayak kalau sekarang kan orang lagi banyak yang trading kayak gitu. Ya kan orang awal-awal trading atau main saham kan dulu pasti mentalnya harus kuat gitu. Begitu juga iklan gitu. Artinya scale up iklan itu selain nambah budget yang juga lebih besar, nambah tim lebih cepat dan lebih smart tadi gitu ya. Mental advertisernya juga. Ya harus kuat dia. Kayaknya enggak, berarti semua timnya berarti enggak cuma advertisernya ya, kontennya. Iya, kontennya. Si CS-nya juga kan berarti. Iya. Wah, ini catatan buat kalian yang pengen scale up iklan ya. Iya. Karena kadang-kadang kalau misalnya dia mentalnya belum kuat ya dia di situ-situ aja. Iya. Gitu. Luar biasa. Nah, ini luar biasa banget. Jadi buat teman-teman semua yang memang nanti pengen belajar iklan, sebenarnya kalau sampai beroperasi itu
di angka 2 sampai 4 hari udah bisa. Iya. Cuman setelahnya itu yang perlu di maintain, baca data, ngambil keputusan, strategi marketing dan lain-lainnya. Pet Traffic Master ini apa, Dit? Oh, workshop atau e-course atau kelas atau apa? Pet Traffic Master itu workshop, Kang. 4 hari, 4 hari. 4 hari. 4 hari, gitu. Jadi di workshop ini teman-teman bakal belajar ngiklan di Facebook Ads gitu, dan ngiklan juga di Google Ads. Oke. Gitu. Berarti kalau udah Facebook otomatis Instagram, Google otomatis YouTube ya? Iya. Benar kan? Oke. Dan mentornya bukan hanya saya juga bareng Mas Andre Arupia. Oke, Andre Arupia, nanti dikepoin juga akunnya, yang beliau juga expert di bidang itu ya. Gimana baginya? Kamu ngajar apa, dia ngajar apa? Kalau di Pet Traffic saya lebih ke Google Ads kan. Google ya. Google Ads. Kalau Andre berarti Facebook, Instagram. Kalau Mas Andre dia ngajarnya di Facebook. Pesertanya gimana? Newbie, expert? Nah, kalau misalnya PTM sih lebih ke newbie aja sih, gitu. Buat orang-orang yang baru atau misalnya business owner yang gimana sih pengen tahu cara kerja iklan itu kayak gimana, sehingga dia bisa nyuruh orang gitu atau ngarahin dan lain sebagainya gitu, supaya mereka nggak ketipu lah, ibaratnya ketipu lah, bisa ketipu sama agensi atau ketipu sama tim sendiri. Iya, gitu. Jadi ada owner-owner tolong ya perhatikan jangan sampai andanya yang sendiri yang blek gitu. Iya gitu kan. Harus paham KPI ya. KPI dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ternyata banyak gitu business owner yang curhat ke saya, Mas saya udah iklan 20 juta atau 30 juta tapi kok nggak dapet lead sama sekali gitu. Terus aku mikir, terus advertisernya ngapain gitu? Ngibulin dia lah, selesai gitu. Ngapain ngibulin dia? Udah spend banyak, aku sendiri kalau udah spend misalnya si juta gak ada lead, itu udah mulai gelisah gitu. Atau bahkan hari pertama gak ada lead pun udah mulai gelisah gitu. Ini 20 juta berarti udah lama banget ya. Gak ngapa-ngapain. Bener. Iya penting buat owner paham. Pesan buat owner di terakhir. Ya kalau buat owner sih gini ya, teman-teman gak perlu ngelakuin eksekusi, tapi teman-teman harus paham gimana cara kerjanya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua harus paham juga KPI dalam beriklan di Facebook atau di Google itu apa aja gitu. Karena kadang banyak banget orang yang sama tim atau agensi atau lainnya gitu dibilang nih KPI-nya itu kita cost per klik dulu, cost per ini. Kliknya banyak. Kliknya banyak dan sebagainya. Sehingga dia bilang kok Facebook itu nggak efektif, jelek dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kalau saya sendiri KPI untuk Facebook itu lebih ke arah lead-nya gitu. Nah, ini penting ya, sederhana. Jadi buat teman-teman semua yang sekarang bisa owner ya, tolong jangan sampai kita nih nggak paham ilmunya, walaupun mungkin Anda tadi seperti yang Didit bilang nggak praktek, nggak eksekusi langsung, minimal Anda paham frameworknya gimana dan bisa ngevaluasi ya. Ini obrolan sangat panjang sekali dan sangat banyak teknisnya. Kalau memang pengen nanti nanya-nanya, silahkan tanya di kolom komen. Nanti saya akan minta Didit untuk mantau komen juga untuk bisa bantu pertanyaan dari kalian ya. Itu ya mungkin teman-teman untuk hari ini. Semoga ini memberikan manfaat dan inspirasi buat kalian semua. Pertama buat owner yang pakai iklan di bisnisnya. Intinya adalah satu, Anda jangan sampai belajar juga gitu ya. Belajar ngiklan dari sekarang. Itu ya mungkin, sampai jumpa di video berikutnya.